Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat pagi untuk anak-anakku kelas 12. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang pada kali ini kita akan membahas tema tentang perkawinan. Dalam istilah agama, perkawinan dikenal pula dengan istilah munakahat. Setelah pada pertemuan yang kemarin kita berbicara terkait dengan ketentuan nikah, maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan kelanjutan dari ketentuan nikah yang kemarin. Pada tema hari ini kita akan berbicara tentang rukunnya nikah, kemudian kewajiban suami istri, dan yang ketiga adalah hikmahnya perkawinan. Suatu perkawinan dianggap sah kalau terpenuhi rukunnya. Kalau salah satu rukun tidak ada, maka perkawinannya dianggap tidak sah atau batal. Oleh karena itu, mari kita coba untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan rukun nikah. Pada penjelasan awal yang kemarin, bahwa nikah itu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Melihat pada pengertian itu tertulis siapa yang berhak menikah, yang boleh menikah, maka di situ disebutkan adanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, yang laki-laki itu dikenal dengan istilah calon suami, sementara yang perempuan dikenal dengan istilah calon istri. Oleh karena itu, di dalam rukun nikah, unsur yang pokok harus ada 5. Yang pertama adanya calon suami, lalu yang kedua adanya calon istri, yang ketiga adanya wali nikah, rukun yang keempat adanya 2 orang saksi, rukun yang kelima adanya akad nikah. Lalu bagaimana penjelasannya? Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 sudah disebutkan bahwa syarat calon suami itu usianya minimal 19 tahun. Usia 19 tahun, beragama Islam, tidak terpaksa, tidak sedang haji atau umroh, dan bukan muhrim dari calon istrinya. Maka seorang laki-laki yang akan menikah di dalam undang-undang disebutkan usianya minimal 19 tahun. Sedangkan rukun yang kedua adanya calon istri. Apa syaratnya calon istri? Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 75 disebutkan calon istri berusia minimal 16 tahun. Bukan muhrim dari mempelai laki-laki. Tidak terikat perkawinan dengan pria lain. Dan tidak sedang haji atau umroh. Jadi kalau orang itu masih menjadi muhrim atau ada hubungan muhrim, kekerabatan dengan calon mempelai perempuan atau laki-laki, maka dia tidak boleh menikah.
Sedangkan rukun yang ketiga adanya wali nikah. Pada dasarnya laki-laki tidak membutuhkan wali. Yang membutuhkan wali adalah mempelai perempuan. Maka rukun yang ketiga ini diperuntukkan bagi calon mempelai perempuan atau calon istri, harus memiliki wali. Lalu yang keempat atau rukun yang keempat adanya 2 orang saksi. Apa syaratnya 2 orang saksi itu? Syaratnya paling tidak yang pertama balik, sudah dewasa, berakal sehat, berarti bisa memilih dan memilah mana yang benar dan mana yang tidak benar. Laki-laki, maka syarat untuk menjadi saksi dalam perkawinan harus terpenuhi 3 hal. Saksinya sudah balik, artinya dewasa, berakal sehat, tidak gila. Yang ketiga, saksi itu harus laki-laki. Dari 2 orang saksi itu semuanya diupayakan harus laki-laki. Lalu rukun nikah yang kelima adanya akad nikah atau ijab qabul. Ijab itu pernyataan dari wali untuk menikahkan mempelai perempuan. Sedangkan qabul adalah pernyataan dari mempelai laki-laki untuk menerima nikahnya anak perempuan yang dinikahkan tersebut. Itu yang menjadi rukun nikah. Maka di dalam satu perkawinan, jika rukun yang 5 ini salah satu tidak ada, perkawinan dianggap tidak sah atau perkawinan dianggap batal. Oleh karena itu, di dalam melaksanakan perkawinan harus dipersiapkan secara matang, baik secara fisik, mental, maupun syarat-syarat yang lain. Kenapa? Agar perkawinan yang dilakukan itu bisa memenuhi ketentuan nikah atau rukunnya nikah. Agar apa? Agar perkawinan yang dilakukan itu menjadi sah dan tidak batal. Itu menjadi rukunnya. Gejala anak muda yang sekarang nikah tanpa wali yang banyak terjadi di daerah tertentu itu, dalam pandangan agama Islam, sepanjang rukun nikah yang 5 ini tidak terpenuhi, maka perkawinan yang dilakukan dianggap tidak sah. Oleh karena itu, mari kita coba untuk memahami kelanjutannya. Nah, mengenai contoh ijab dan qabul seperti apa, nanti kita akan tampilkan videonya. Tadi di dalam rukun nikah adanya wali nikah. Di dalam syariat Islam, wali nikah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama wali nasab, yang kedua wali hakim. Wali nasab artinya wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai perempuan. Siapa yang memiliki pertalian darah dengan mempelai perempuan? Bisa bapak kandung, bisa paman, bisa kakek, atau bisa jadi malah saudara kandung mempelai perempuan. Yang laki-laki itu bisa menjadi wali, disebut dengan wali nasab. Lalu yang kedua wali hakim, yaitu pejabat negara yang ditunjuk. Dalam hal ini adalah kepala KUA. Kepala KUA setempat itu bisa menjadi wali hakim apabila wali nasab berhalangan. Ya, berhalangan itu bisa karena beberapa sebab. Yang pertama, memang jauh tempatnya sehingga tidak memungkinkan untuk bisa datang. Atau bisa jadi karena faktor tertentu sehingga menjadikan dia tidak bisa
melaksanakan kewajibannya, contohnya sakit atau faktor yang lain, itu menjadi syaratnya. Nah, siapakah yang bisa menjadi wali? Pertanyaannya. Yang berhak menjadi wali bagi mempelai perempuan itu urutannya sebagai berikut. Yang pertama, bapak kandung dari mempelai perempuan. Lalu kalau bapak kandung tidak ada, boleh digantikan yang kakek. Kakek bisa menjadi wali nikah. Lalu siapa lagi yang bisa menjadi wali nikah? Saudara laki-laki sekandung. Apakah itu kakak mempelai perempuan, apakah adik mempelai perempuan, sepanjang sudah memenuhi kriteria balik atau dewasa, berakal sehat, maka dia bisa menjadi wali nikah bagi saudaranya untuk menikah. Lalu yang keempat, urutan yang keempat adalah saudara laki-laki sebapak. Artinya saudara laki-laki sebapak itu artinya tunggal bapak tapi beda ibu. Tunggal bapak beda ibu. Maka saudara laki-laki yang sebapak bisa menjadi wali nikah bagi mempelai perempuan. Lalu yang kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Nah, dalam istilah orang kita menyebut adalah keponakan. Jadi keponakan itu bisa menjadi wali bagi mempelai perempuan karena ada pertalian darah tadi. Lalu urutan yang keenam, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak yang sama bapaknya tapi beda ibunya. Itu namanya saudara laki-laki sebapak. Lalu siapa lagi yang bisa menjadi wali kalau seandainya yang nomor 1 sampai nomor 6 itu tidak ada? Maka yang bisa menjadi wali adalah paman. Dalam konteks agama Islam, paman itu mengandung makna bisa Pak Li atau bisa pula Pak D. Karena dalam istilah bahasa Arab punya maksud yang seperti itu, maka diartikan paman itu bisa bermakna adik dari bapak atau bisa bermakna Pak D, kakaknya bapak. Lalu siapa lagi yang bisa menjadi wali nikah? Yaitu anak laki-laki dari paman. Jadi anaknya paman yang laki-laki bisa menjadi wali bagi perempuan yang akan menikah tadi. Baru kalau seandainya yang 8 itu tidak ada karena faktor tertentu yang dibenarkan oleh agama maupun undang-undang, maka nomor 9 bisa menjadi wali. Siapa yang nomor 9? Adalah wali hakim. Dalam hal ini wali hakim itu adalah kepala kantor urusan agama. Jadi dalam satu perkawinan harus terpenuhi rukunnya nikah, yang kedua harus terpenuhi adanya wali. Berarti ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, ada saksinya 2 orang laki-laki, dan ada ijab qabulnya atau akad nikah. Nah, sekarang coba kita lanjutkan. Kita akan berbicara terkait dengan kewajiban suami istri. Saya ingin singgung sedikit pengertian nikah yang awal, bahwa nikah itu adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Berarti dengan laki-laki dan perempuan itu menikah, maka berdampak munculnya hak dan kewajiban.
haknya suami itu menjadi kewajibannya istri, sedangkan haknya istri itu menjadi kewajibannya suami. Maka di dalam ketentuan syariat Islam, suami memiliki kewajiban kepada istrinya, kebalikannya istri pun punya kewajiban kepada suaminya. Nah, apa yang bisa menyebabkan perkawinan itu membahagiakan? Perkawinan itu dianggap membahagiakan kalau terpenuhi ada 4 unsur. Yang pertama, adanya tanggung jawab suami. Suami itu diciptakan oleh Allah sebagai pemimpin kepala rumah tangga. Maka kalau suami menikah atau dirinya menikah, maka suami punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya. Itu tanggung jawab suami, harus dilakukan sebaik mungkin agar bisa membahagiakan istrinya. Lalu yang kedua, unsur yang membahagiakan yang kedua adalah adanya tanggung jawab istri. Suami harus bertanggung jawab, istri pun juga harus bertanggung jawab kepada suaminya. Lalu unsur yang ketiga dalam hal perkawinan yang membahagiakan itu adanya sikap saling pengertian. Suami dan istri itu hendaknya menjalin komunikasi yang baik, komunikasi yang positif, sehingga akan terbentuklah hubungan yang harmonis, hubungan yang baik, hubungan yang membahagiakan, karena masing-masing bisa menyadari kekurangan atau kelebihannya. Lalu unsur yang keempat yaitu adanya bakti anak. Sebaik apapun rumah tangga, kalau tidak diberikan keturunan, pasti ada sesuatu yang kurang. Maka di dalam agama Islam, unsur yang membahagiakan salah satunya adalah adanya bakti anak. Anak yang merasa dididik sejak kecil oleh orang tuanya, ketika dia menginjak dewasa, tahu betul, paham betul tentang hak dan kewajibannya, akhirnya bisa menyenangkan kedua orang tuanya, itu berarti dia sudah bagian unsur dari yang membahagiakan pihak keluarga. Maka anak yang soleh dan solehah itu menjadi unsur yang membahagiakan bagi kedua orang tuanya. Oke. Itu adalah kewajiban suami istri. Di samping kewajiban ada hak suami istri. Ada pula yang disebut dengan hak bersama suami istri. Apa yang dimaksud hak bersama suami istri itu? Yang pertama, hal saling bergaul dan menikmati hubungan seksual. Ketika belum menikah, kita dilarang untuk bergaul dengan pasangan kita karena belum halal. Tapi setelah kita dinikahkan dan halal, maka dengan adanya ijab qabul atau perkawinan tadi, berdampak halalnya pergaulan antara suami dan istri dalam hal hubungan seksual atau menikmati hubungan seksual. Kalimat menikmati dimaknai harus kedua belah pihak bisa menikmati kepuasannya. Tidak boleh hanya satu pihak tok. Suami puas, istri tidak puas. Atau kebalikannya, istri puas, suami tidak puas. Maka yang paling membahagiakan ya kedua belah pihak saling menikmati. Nah, kalimat saling menikmati ya kedua belah pihak harus juga merasakan puas. Sekarang hak yang kedua, timbulnya hubungan mahram di antara keduanya. Dengan adanya ijab qabul atau akad nikah itu berdampak
timbulnya muhrim. Mahram itu muhrim. Siapa yang menjadi muhrim akhirnya berdampak tidak boleh dinikahi, yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya. Berarti tidak boleh mertua menikahi menantunya, nggak boleh. Lalu yang kedua, anaknya itu juga menjadi muhrim. Anak dari istrinya itu menjadi muhrim. Cucu atau kakeknya itu juga menjadi muhrim. Jadi dengan adanya ijab qabul atau akad nikah itu berdampak timbulnya mahram atau munculnya hubungan mahram antara pihak suami dengan pihak istri. Lalu yang ketiga, hak bersama yang ketiga, saling mendapat warisan bila salah satu meninggal dunia. Kalau suaminya meninggal dunia, maka istrinya berhak memperoleh warisan. Kebalikannya, yang meninggal itu istrinya, maka suaminya berhak memperoleh warisan. Itu harus dipahami. Lah, mengenai berapa persen haknya suami atau haknya istri, di dalam ketentuan fikih Islam sudah disebutkan bagian-bagian dari suami atau istri jika salah satu meninggal dunia. Lalu yang keempat, sah menasabkan anak pada suami. Menasabkan itu adalah garis keturunan, berarti ketika kita sudah menikah kemudian punya anak, maka anak itu menggunakan nasab pada suaminya atau menggunakan nasab pada bapaknya, tidak pada ibunya tapi kepada bapaknya. Kalau ada yang terjadi bahwa ini bukan anak bapak tapi anak ibu, bisa jadi perkawinan yang dilakukan dulu itu tidak sempurna atau tidak sah, atau bahkan terjadi hubungan di luar nikah sehingga anaknya statusnya bukan lagi sebagai anak bapak tetapi anaknya menjadi bagian anak ibu. Itu kewajiban atau hak bersama suami istri yang keempat. Sementara hak yang kelima adalah berlaku dengan baik. Artinya antara suami istri hendaknya memiliki sifat-sifat yang positif, saling pengertian, saling menghargai, tidak suka mencari keburukan pasangannya. Itu adalah bagian dari kewajiban atau hak bersama suami istri. Yuk kita lanjut sekarang. Lalu bagaimana dengan kewajibannya suami? Kita kembali kepada pengertian nikah yang awal. Yang dikatakan nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrim. Berarti dampak dari adanya akad itu akan berdampak munculnya hak dan kewajiban antara keduanya. Berarti kewajiban suami itu menjadi haknya istri, kewajibannya istri itu menjadi haknya suami. Contohnya apa? Suami setelah menikah punya kewajiban memberi nafkah kepada pasangannya. Berarti istri sebagai orang yang sudah dinikahi harus mendapatkan nafkah dari suaminya. Tapi di dalam agama Islam, kewajiban suami yang pokok itu ada 4 poin. 4 poin itu yang paling pokok adalah memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak menurut kemampuan. Kata kuncinya menurut kemampuan itu adalah sepanjang itu sudah terpenuhi meskipun belum bagus, berarti dia sudah bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya, yaitu apa?
menyediakan tempat tinggal bagi anak dan istrinya. Meskipun dalam konteks agama ada yang menyebut orang yang sudah menikah harus terpenuhi kewajibannya kalau ingin membahagiakan. Lalu kewajiban yang kedua, kewajiban suami yang menjadi haknya istri adalah bergaul dengan istri secara ma'ruf. Artinya ma'ruf adalah patut dan layak yang dilandasi oleh kasih sayang. Artinya apa? Hubungan antara suami istri itu dilakukan secara baik, penuh keikhlasan, penuh kesungguhan, dan atas dasar suka sama suka. Maka dimaknai bergaul dengan istri secara ma'ruf, artinya patut dan layak. Lalu kewajiban suami yang ketiga adalah memimpin keluarga. Nah, kalimat memimpin keluarga itu berarti ada yang dipimpin. Siapa yang dipimpin adalah istri dan anak-anaknya. Maka kewajiban seorang suami adalah memimpin keluarga. Makanya seorang suami disebut sebagai kepala rumah tangga. Sedangkan kewajiban suami yang keempat adalah mendidik keluarga, terutama pendidikan agama. Itu adalah kewajiban suami kepada istrinya. Akan lebih mudah kalau seandainya kewajiban suami itu ada 4M. Yang pertama adalah memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua adalah menggauli istri secara patut dan layak. Yang ketiga memimpin keluarga, dan yang keempat mendidik keluarga. Itu adalah kewajiban suami. Lalu bagaimana dengan kewajiban istri? Tadi sudah saya singgung adalah kewajiban istri menjadi haknya suami. Kewajibannya suami adalah menjadi haknya istri. Kewajiban istri terhadap suaminya ada 5. Yang pertama adalah patut dan taat kepada suami dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, atau dalam batas-batas yang tidak menyimpang dari ajaran Islam. Selagi seorang suami mengajak pada kebaikan, hukumnya patuh dan taat untuk diikuti oleh seorang istri. Tapi kalau suaminya mengajak pada hal-hal yang tidak baik, maka istri berhak menolak keinginan suaminya. Karena pada dasarnya kepatuhan dan ketaatan itu pada ketaatan yang positif. Karena itu bagian dari mentaati dari perintah Allah. Sedangkan kewajiban istri yang kedua adalah memelihara dan menjaga kehormatan diri, keluarga, dan harta benda suaminya. Budaya Arab, seorang laki-laki kalau bekerja atau bepergian itu tidak tanggung-tanggung. Bukan hanya 1 hari, 2 hari, tapi bisa berbulan-bulan. Nah, selama berbulan-bulan suaminya pergi, berarti di rumah yang ada hanya istri, maka istri punya kewajiban untuk menjaga dan memelihara kehormatan dirinya. Jangan sampai memasukkan laki-laki lain ke dalam kamarnya, karena itu tidak dibenarkan oleh agama. Juga punya kewajiban untuk menjaga harta benda suaminya. Kalaupun kalian kepepet, butuh uang sama sekali, sementara tidak ada kiriman uang dari suami, maka untuk menjual barang-barang atau harta suami yang ada di rumah itu harus seizin oleh orang tuanya atau pada suaminya.
maka tidak boleh menjual barang apapun yang ada di rumah suaminya tanpa sepengetahuan suaminya. Lalu kewajiban istri yang ketiga adalah mengatur rumah tangga. Konteks mengatur rumah tangga itu bisa jadi dilakukan oleh dirinya sendiri atau bisa jadi dilakukan oleh orang lain atas kemauan dirinya karena dia merasa mungkin tidak sanggup untuk melakukan sendiri, maka boleh minta bantuan kepada pihak lain. Itu bagian dari kewajiban istri yang ketiga, yaitu mengatur rumah tangga. Jadi bersih dan tidaknya rumah itu yang dihuni oleh suami istri menjadi tanggung jawabnya istri. Lalu kewajiban istri yang keempat adalah memelihara dan mendidik anak. Tadi terkait dengan kewajiban suami juga ada kewajiban suami. Apa ya kewajiban suaminya? Adalah mendidik keluarga. Kalau mendidik keluarga, siapa yang didik adalah istri dan anak-anaknya, itu bagiannya suami. Tapi kalau yang ini memelihara dan mendidik anak itu adalah kewajiban murni bagi seorang istri, karena ibulah yang mengandungnya. Maka ketika anak itu lahir cepret, maka kewajibannya untuk merawat ya ibu kandungnya sendiri. Kecuali kalau ibunya tidak mampu melakukan kewajibannya karena faktor tertentu, maka boleh mencari pengganti lain untuk bisa menjadi orang tua dari anak tersebut. Lalu yang kelima, kewajiban istri yang kelima adalah bersikap hemat, cermat dan bijaksana serta tidak memberatkan suaminya. Maksudnya apa? Seorang suami itu punya hak yang harus ditunaikan oleh istrinya. Hendaknya seorang istri bertindak tidak terlalu boros. Kalaupun gaji suaminya itu tidak banyak, ya bagaimana upayanya untuk dicukup-cukupkan, bisa dimakan untuk 1 bulan. Maka di situ kewajiban seorang istri yang kelima adalah bersikap hemat, cermat dan bijaksana serta tidak memberatkan suaminya. Artinya kalau seorang istri kok menuntut suaminya di luar batas kemampuan, itu juga menjadi tidak pas. Contohnya begini, ada seorang wanita punya suami tukang beca. Mohon maaf, tukang beca itu pendapatannya satu hari rata-rata 50.000. Nah, kalau seandainya sudah tahu suaminya adalah tukang beca, kemudian seorang istri menuntut kepada suaminya untuk dibelikan mobil yang mewah, terkait dengan hal yang demikian itu berarti karena itu di luar batas kemampuan dari calon suaminya atau suaminya sendiri, maka boleh saja keinginan istri itu tidak dipenuhi. Karena apa? Dirasa memberatkan suaminya. Itulah yang dimaksud dengan kewajiban seorang istri kepada suaminya. Kalau tadi sudah kita singgung kewajiban suami ada 4M, maka kewajiban istri ada 5M. 5M itu saya ulang kembali. Yang pertama adalah mematuhi dan taat kepada suaminya dalam batas-batas yang diperbolehkan. Yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri, keluarga dan harta benda suami. Lalu yang ketiga adalah mengatur rumah tangga. Yang keempat adalah memelihara dan mendidik anak. Karena pendidikan itu sebenarnya yang pokok, guru utama itu adalah orang tua.
Jadi kalau orang tua tahu anaknya tidak mampu, ya pendidikan yang pokok yang utama jadi di rumah yang diajarkan oleh orang tua itu. Itu anak-anak, mari kita lanjutkan. Kenapa kita oleh agama diperintahkan untuk menikah? Ternyata di balik perintah agama itu ada hikmah yang bisa kita ambil, ada hikmah yang bisa kita petik. Apa hikmahnya? Yang pertama, perkawinan dapat menenteramkan jiwa. Jadi adanya pergaulan yang diatur oleh perkawinan itu tadi berdampak dapat menenteramkan jiwa bagi suami atau istri. Kenapa kok bisa menenteramkan jiwa? Karena dapat terpenuhi kebutuhan seksualnya secara baik. Jadi kalau seandainya kok keinginan nafsu seksnya muncul, disalurkan kepada pasangan yang sah, justru itu akan membahagiakan dan membawa ketentraman jiwa. Tapi kalau disalurkan kepada wanita yang bukan istrinya, tidak akan membawa pada ketenangan jiwa. Yang ada hanya kesenangan sesaat, yang lainnya sudah tidak ada. Itu. Lalu hikmah perkawinan yang kedua, dapat menghindarkan dari perbuatan maksiat atau tercela. Perbuatan maksiat yang biasa terjadi antara suami dan istri itu adalah perbuatan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan agama. Contohnya adalah zina. Kenapa harus berzina sementara pasangan yang sah ada dan itu ikhlas dan rela untuk disalurkan secara baik? Maka tidak perlu mencari saluran yang lain. Cukuplah laksanakan tugasnya pada pasangan yang sah. Dengan melakukan itu dapat menghindarkan dari perbuatan maksiat atau tercela. Lalu hikmah yang ketiga, hikmahnya perkawinan yang ketiga, dapat melestarikan keturunan yang sah. Suatu keturunan yang lahir di muka bumi itu dianggap sah atau sempurna kalau bapaknya jelas statusnya, ibunya juga jelas statusnya. Dalam satu rumah tangga, salah satu unsur yang membahagiakan adalah adanya bakti anak kepada orang tua. Maka kalau seandainya dalam satu perkawinan tidak diberikan keturunan, bisa jadi mengurangi kebahagiaan orang tua. Oleh karena itu, di dalam perkawinan itu adanya anak menjadi unsur yang membahagiakan bagi kedua orang tuanya. Karena dengan adanya anak itu, jika orang tuanya tidak ada, berarti anaknya akan bisa meneruskan tujuan dari kedua orang tuanya. Termasuk pula adalah bisa meneruskan pengelolaan harta bapaknya atau warisan bapaknya bisa diteruskan oleh anaknya. Lalu yang keempat, hikmah yang keempat, menjalin hubungan silaturahmi antara keluarga suami dan istri, antara mertua dan besan. Jadi dengan adanya perkawinan itu berdampak munculnya pertalian persaudaraan karena faktor perkawinan. Contohnya ada saudara karena faktor adik ipar, kakak ipar. Kemudian ada mertua laki-laki dan mertua perempuan. Maka dengan adanya perkawinan itu secara otomatis suami juga harus menghargai dan menghormati dari keluarga pihak perempuan. Kebalikannya, pihak istri juga harus menghormati keberadaan suaminya dari pihak keluarga laki-laki. Itulah yang dimaksud dengan
hikmah perkawinan. Nah, anak-anakku sekalian, itulah materi yang kita kaji hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Kalau tidak ada, berarti kita anggap cukup. Maka sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan beberapa poin terkait dengan materi hari ini. Yang pertama, rukun nikah itu ada 5. Yang pertama adanya calon suami, yang kedua adanya calon istri, yang ketiga adanya wali nikah, yang keempat adanya 2 orang saksi, dan yang kelima adanya ijab dan qabul. Jika salah satu unsur itu tadi tidak ada, maka perkawinan dianggap tidak sah. Lalu berikutnya, dengan adanya perkawinan itu akan berdampak munculnya hak dan kewajiban antara keduanya. Kewajiban suami itu menjadi haknya istri, kewajibannya istri itu menjadi haknya suami. Ternyata kewajiban suami terhadap istri itu ada 4, yaitu memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal, menggauli istri secara ma'ruf, mendidik keluarga. Sedangkan kewajibannya seorang istri kepada suaminya itu ada 5. Yang pertama adalah patuh dan taat pada suaminya. Lalu yang kedua, menjaga kehormatan diri, keluarga, dan harta suaminya. Yang ketiga adalah memelihara dan mendidik anak. Yang keempat, bersikap bijaksana, tidak memberatkan pada suaminya. Lalu yang kelima adalah mengatur rumah tangga. Sedangkan hikmahnya perkawinan itu ada 4. Yang pertama, dapat menenteramkan jiwa. Lalu yang kedua, dapat menghindarkan diri dari perbuatan maksiat atau tercela. Yang ketiga, dapat melestarikan keturunan yang sah. Dan yang keempat, menjalin hubungan silaturahmi antara keluarga suami istri. Itulah materi perkawinan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.